Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Terima kasih telah sudi mampir di channel ini. Menjadi utusan Allah bukan berarti membuat Rasulullah tidak pernah mengalami masa-masa hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Rasulullah pun pernah bekerja untuk mencari rezeki. Pekerjaan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menggembalakan kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur tentang dirinya, "Aku dulu mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat." Sebenarnya sebelum itu, pada usia 12 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak pamannya Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Namun atas keterangan dari seorang pendeta bernama Bahira terkait tanda-tanda kenabian Muhammad muda, Abu Talib mengajak Nabi Muhammad kembali pulang ke Makkah. Namun demikian, selama masa mudanya, Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti berhura-hura, permainan nista dan hal-hal tercela lain yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Bertutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah, kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya, sampai Allah memuliakan aku dengan risalah." Aku pernah berkata kepada seorang teman yang menggembala bersamaku di Mekah, "Tolong awasi kambingku, karena aku akan masuk ke kota Mekah untuk bergadang sebagaimana para pemuda." Kawan tersebut berkata, "Lakukanlah." Lalu aku keluar. Ketika aku sampai pada rumah pertama di Mekah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku berkata, "Apa ini?" Mereka berkata, "Pesta." Lalu aku duduk mendengarkannya. Tapi kemudian Allah menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan tidak terbangun kecuali oleh panas matahari. Kemudian aku kembali kepada temanku. Lalu ia bertanya padaku, dan aku pun mengabarkan. Kemudian pada malam yang lain aku katakan kepadanya sebagaimana malam pertama. Maka aku pun masuk ke Mekah, lalu mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan. Setelah bekerja menjadi seorang penggembala kambing, kemudian Rasulullah bekerja menjadi pedagang bersama Khadijah. Menurut riwayat Ibnu Al-Atsir dan Ibnu Hisham, Khadijah adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya. Beliau sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Ketika beliau mendengar kabar kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan akhlaknya, beliau mencoba mengamati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dagangannya ke Syam. Khadijah membawakan barang dagangan yang lebih baik dari apa yang dibawakan kepada orang lain. Dalam perjalanan dagang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani Maisarah, seorang kepercayaan Khadijah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran ini dan berangkat ke Syam bersama Maisarah meniagakan barang Khadijah. Dalam perjalanan ini Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda, sehingga kepercayaan Khadijah bertambah terhadapnya. Selama perjalanan tersebut Maisarah sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi. Semua sifat dan perilaku itu dilaporkan oleh Maisarah kepada Khadijah. Khadijah tertarik pada kejujurannya, dan ia pun terkejut oleh barakah yang diperoleh dari perniagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah menyatakan hasratnya untuk menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan Nafisah binti Muniyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Kemudian Nabi menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Usaha pencarian rizki tersebut dilakukan hingga Rasulullah mendekati usia 40 tahun. Pada saat itu,
mulailah tumbuh pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecenderungan untuk melakukan uzlah. Allah menumbuhkan pada dirinya rasa senang untuk melakukan istilah menyendiri di Gua Hira. Hira adalah nama sebuah gunung yang terletak di sebelah barat laut kota Mekah. Ia menyendiri dan beribadah di gua tersebut selama beberapa malam, kadang sampai 10 malam, kadang lebih dari itu, sampai 1 bulan. Kemudian beliau kembali ke rumahnya sejenak hanya untuk mengambil bekal baru untuk melanjutkan istilahnya di Gua Hira. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukannya sampai turun wahyu kepadanya ketika beliau sedang melakukan uzlah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share, agar kami lebih bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.